Citystad saat itu sedang berdiri di atas puncak kemasyhuran karir olahraganya. Tetapi dia meninggalkan semuanya itu dan mengikuti panggilan Tuhan. Karena itu, kesaksian hidupnya, panggilannya yang menantang, dan hatinya yang berkobar membakar semangat hati para mahasiswa. Mereka melihat bahwa kehidupannya mencerminkan apa yang dia beritakan dan banyak yang meminta dirinya untuk menjadi misionaris. Sehingga akhirnya terkumpul satu regu yang terdiri atas 7 orang yang mereka namakan Cambridge 7. Semua berdiri di atas karir yang penuh harapan dan semuanya adalah olahragawan yang ternama dan semua siap untuk menolong Hudson Taylor menjadi misionaris di China. Ini sungguh merupakan satu kehebohan yang sampai diberitakan di surat kabar dan bahkan Ratu Victoria sendiri membaca buklet kesaksian mereka. Citystad menulis kepada ibunya, "Hidup saya berubah sama sekali. Kriket, tenis, menembak, semuanya itu tidak ada arti lagi dibandingkan dengan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan bersama Kristus. Sekarang ini saya bisa lebih mengerti orang miskin di kota-kota dan keengganan terhadap kehidupan di dalam kelimpahan yang saya nikmati dahulu semakin berkurang. Saya memiliki begitu banyak jas dan macam-macam baju, sedangkan beribu-ribu orang mati kelaparan dan kedinginan. Jika saya pulang, semuanya harus dijual." Pada tanggal 5 Februari 1885, Cambridge 7 berangkat untuk melayani sebagai misionaris di pedalaman China. Sesudah 3 bulan, mereka hampir tidak dapat dikenali lagi. Dari perwira dan bangsawan yang biasanya berpakaian barat, menjadi orang China sederhana dengan kucirnya dan mantel lengan lebar. Mereka hampir tidak bisa lagi dibedakan dari orang asli di sana, karena Hudson Taylor meyakini bahwa untuk menjangkau orang China dengan Injil, misionarisnya harus menyesuaikan diri juga dengan pakaian mereka. Sesudah 4 bulan, The Cambridge 7 sudah berada jauh di pedalaman China. Citystad masuk ke daerah di bagian utara untuk memulai pelayanannya. Perjalanan di daratan China pada abad ke-19 merupakan satu tantangan tersendiri, karena tidak henti-hentinya naik keledai di jalan yang sangat buruk, berminggu-minggu berjalan kaki melalui daerah yang sepi, dan sering dilewati dengan susah payah karena jalan yang berlumpur. Bermalam di rumah makan yang kotor dan penuh sesak, pada malam hari diganggu kutu dan tikus besar yang melewati kaki mereka, dan suasana ramai serta suara bising dengan lagu orang China. Hal seperti ini sepertinya tidak cocok untuk orang luar, karena pasti dapat menyeretkan syaraf. Citystad susah berkomunikasi karena perbedaan bahasa. Ia juga mengalami kesulitan dengan baju dan sepatu orang China karena kakinya yang begitu besar. Tukang sepatu yang pertama yang diminta membuat sepatu menjadi begitu takut sehingga ia langsung melarikan diri dan menolak dengan keras mengerjakan satu pekerjaan yang raksasa. Sering orang di jalan menunjuk kaki misionaris ini karena besar. Dalam perjalanan jauh selama berminggu-minggu, berjalan kaki untuk bertemu Hudson Taylor, Citystad menghadapi kesulitan besar dengan kakinya. Hari berikut kaki saya begitu sakit, sehingga saya harus melepaskan sepatu dan memakai sandal. Tetapi kulit saya tidak setebal kulit kaki seorang pekerja di China. Tali-tali sandal menyebabkan goresan-goresan luka sampai cukup dalam di daging kaki saya. Setiap hari kami berjalan kaki sejauh 40 km dengan susah payah. Hari berikutnya kami harus berjalan lagi sejauh 19 km. Rasanya kami tidak akan bisa meneruskan perjalanan ini lagi karena saya harus berjalan dengan kaki telanjang. Akhirnya pada waktu kami sampai di tujuan, kaki saya sudah dalam keadaan kritis. Di beberapa tempat daging merah kelihatan, tetapi puji Tuhan, pada waktu itu saya sungguh menghargai waktu istirahat dan waktu pemulihan kesehatan saya.